peristiwa-peristiwa besar yang mengejutkan kita, yang semula kita tidak menyadari, tidak tahu akan hal-hal yang seperti ini. Suatu saat akan ada orang yang numpang makan di NU tapi dia bersorban. Pemberhentian Ketua Umum dalam koridor konstitusi Jam'iyah. Saya telah mendengar, membaca, dan mempelajari dengan seksama berbagai pandangan. Suatu saat akan ada orang yang numpang makan di NU tapi dia bersorban. Sebagai Ketua Umum, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berproses melalui rapat harian Syuriah PBNU pada hari Kamis tanggal 20 November tahun 2025. PBNU sudah terikat 40 miliar di awal. Dengan suatu saat akan ada orang yang numpang makan di NU tapi dia bersorban. Saya sudah sering kali mengatakan itu. Jadi dari sini kemudian kesimpulan saya adalah bahwa kostum-kostum dan simbol-simbol yang selama ini saya dapatkan di NU, kemudian saya menjadi berpikir ulang, berpikir dua kali bahwa moral ternyata misalnya. Dan kalau kita mau melihat konfigurasi pertempuran hari ini di PBNU kan sudah kita bisa baca itu. Rois Am dengan Sekjen, Sekjen dengan PBNU di satu sisi. Di satu sisi sini sendirian itu kan Yahya Khalil Stakuf. Para masyayikh yang kita bersama muliakan, saya mohon izin untuk menyampaikan dua kalimat saja sebagai taslim saya atas semua yang telah menjadi taujihat dan kesepakatan pada hari ini. Pertama, taujihat dan kesepakatan pada hari ini. Pertama, saya senantiasa terbuka untuk memberikan klarifikasi dan tabayun terhadap apapun yang dituduhkan kepada saya melalui cara apapun dengan menghadirkan semua bukti dan semua saksi yang diperlukan. Dan kedua, sejak awal, sejak detik pertama, saya senantiasa juga menginginkan islah. Dan saya siap untuk berislah binaan al-haq, binaan al-haq, binaan al-haq, tidak binaan al-batin. Dan saya sepenuhnya taslim kepada apa yang telah disepakati oleh hadirin dari PBNU dan PCNU seluruh Indonesia dan juga taujihat dari para mustasyar. Tadi begitu mendengar apa yang disampaikan dari kesepakatan PBNU dan PCNU seluruh Indonesia, saya langsung mengirim pesan kepada Rois Am memohon waktu untuk menghadap. Tapi sekarang saya belum mendapatkan jawaban. Saya akan tunggu sampai 3 kali 24 jam dan saya akan melapor kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabi wa mawala wa ba'da. Para pemirsa, para saudara-saudara Nahdliyin Nahdliyat dimanapun berada, saya Miftahul Akhyar akan sedikit memberikan klarifikasi atas sedikit kegaduhan-kegaduhan yang kita rasakan sebagai bentuk tanggung jawab, dan memang sebuah hal-hal yang besar, yang baik, memang akan banyak tantangan dan rintangan, termasuk munculnya kegaduhan-kegaduhan yang karena belum dipahami secara benar. Saya sebelumnya mohon maaf, hal ini di luar dugaan. Selama kira-kira 4 tahun berjalan dalam kemurusan PBNU ini, secara zahir aman-aman saja. Dan hubungan tetap baik. Dan sampai sekarang, hanya
Ya, ada beberapa bulan, kira-kira 3 bulan lah, ada sebuah katakan insiden atau peristiwa-peristiwa besar yang mengejutkan kita, yang semula kita tidak menyadari, tidak tahu. Suatu saat akan ada orang yang numpang makan di NU tapi dia bersorban. Pemirsa, khususnya saudara-saudara dari Nahdiyat dimanapun berada, rahimakumullah jami'an. Saya akan membacakan tabayun Rais Am PBNU dengan judul menempatkan pemberhentian Ketua Umum dalam koridor konstitusi Jam'iyah. Saya telah mendengar, membaca, dan mempelajari dengan seksama berbagai pandangan serta pendapat yang berkembang di ruang publik terkait pemberhentian Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berproses melalui rapat harian Syuriah PBNU pada hari Kamis tanggal 20 November tahun 2025. Dan dikuatkan dalam keputusan rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi besar seperti NU. Namun perbedaan itu perlu ditempatkan secara jernih dan adil, terutama dalam membedakan antara tindakan personal dan keputusan institusional. Kekeliruan dalam membingkai proses ini, misalnya dengan menyederhanakannya sebagai pemberhentian oleh Rais Am, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serius. Bahkan suatu saat akan ada orang yang numpang makan di NU tapi dia bersorban. Karena itu perlu ditegaskan bahwa keputusan rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025 bukanlah tindakan sepihak individu, melainkan proses kelembagaan yang bergerak melalui tahapan dan forum resmi organisasi sesuai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku. Berkenaan dengan polemik dan kontroversi yang terjadi, dengan ini kami sampaikan tabayun terkait beberapa hal sebagai berikut. 1. Alur dan mekanisme konstitusional pemberhentian Ketua Umum sebagai lembaga yang diberi mandat pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan-keputusan perkumpulan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Anggaran Dasar NU. Syuriah telah menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam proses pembinaan dan pengawasan terkait suatu saat akan ada orang yang numpang makan di NU tapi dia bersorban, yang disingkat menjadi AKNNU, dan pengawasan tata kelola keuangan di lingkungan PBNU dengan tahapan sebagai berikut. A. Rapat harian Syuriah PBNU pada hari Jumat tanggal 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah 6 Juni 2025 Masehi di Pondok Pesantren Miftahus Sunnah Surabaya. B. Rapat harian Syuriah dan Tanfidiyah PBNU pada hari Selasa tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah 17 Juni 2025 Masehi di lantai 8 gedung PBNU, serta saran dan pendapat yang menjadi keputusan dalam rapat tersebut diabaikan oleh Ketua Umum dengan memaksakan pelaksanaan AKNNU berjalan sesuai dengan jadwal yang dirancang dan disiapkan oleh CSTV. C. Instruksi Rais Am PBNU nomor 4368/PP .23/A.2 Romawi 08.99/08/2025 pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal 1447 Hijriah 25 Agustus 2025 perihal penghentian penangguhan pelaksanaan AKNNU dan nota kesepahaman PBNU dengan CSTV. D. Surat Pengurus Besar Syuriah nomor 4430/PP .2.A.1.07/99/2025 tanggal 15 Rabiul Awal 1447 Hijriah 08 September
2025 Masehi perihal penyampaian laporan keuangan PBNU. Tabayun kepada Ketua Umum PBNU sebanyak 2 kali. Pertama, hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 9.15 sampai 17.00 WIB sebagaimana perjanjian pertemuan 4 mata bertempat di Surabaya. Kedua, hari Senin tanggal 17 November 2025 pertemuan sekitar pukul 13.00 sampai 14.00 WIB bertempat di ruang Rais Am PBNU. Dalam pertemuan kedua ini, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf meminta undur diri lebih awal dari waktu yang disediakan Rais Am. Maka dengan undur diri dan sebelum waktu yang telah disediakan, dari gestur itu kami anggap cukup untuk dibawa ke rapat PBNU Lembaga Syuriah. F. Rapat harian Syuriah PBNU pada hari Kamis tanggal 29 Jumadil Ula 1447 Hijriah 20 November 2025 Masehi pukul 17.00 sampai 20.00 WIB dengan hasil keputusan sebagaimana yang telah diketahui publik. D. Rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 18 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah 9 Desember 2025 Masehi pukul 20.30 sampai 23.00 WIB yang dihadiri oleh 118 peserta yang numpang makan di NU tapi dia bersorban serta yang seharusnya, dan dengan suara bulat memutuskan 1. Menerima dan menyetujui pemberhentian Haji Yahya Khalil Stakuf dari jabatan Ketua Umum PBNU sebagaimana diputuskan dalam rapat harian Syuriah PBNU pada hari Kamis tanggal 20 November 2025, dan 2. Menetapkan Dr. H.C. Haji Zulfa Mustafa sebagai pejabat Ketua Umum PBNU sampai dengan pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada tahun 2026. 2. Terkait ketidakhadiran dalam musyawarah kubro di Lirboyo, secara pribadi kami selaku Rais Am PBNU senantiasa menghormati semua saran dan masukan dari pihak manapun untuk kebaikan dan kemaslahatan Jamiah Nahdlatul Ulama, termasuk kegiatan musyawarah kubro di pesantren Lirboyo. Forum kultural tersebut tentu kami hormati karena berangkat dari inisiatif Kiai Haji Anwar Mansur selaku salah satu mustasyar PBNU, tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme Jamiah. Semua harus kembali kepada mekanisme organisasi, karena disitulah marwah Jamiah NU dijaga. Kami sebenarnya sangat ingin hadir dalam forum tersebut, termasuk ingin melakukan tabayun kepada Kiai Ma'ruf Amin dalam kurung Rais Am PBNU masa khidmat 2015 sampai 2018. Namun mempertimbangkan berbagai masukan terkait aspek legalitas dan konstitusional, akan ada orang yang numpang makan di NU tapi dia bersorban. Mempertimbangkan ulang keinginan tersebut. 3. Kedatangan utusan dari Lirboyo. Hari ini Senin tanggal 22 Desember 2025 sekitar pukul 8.00 WIB kami menerima 2 utusan yang menjadi panitia musyawarah kubro di Lirboyo, yakni Kiai Muhibbul Aman Ali dan Kiai Athaillah Salahuddin Anwar. Keduanya menyampaikan permintaan agar tidak ada kebuntuan komunikasi. Kami menganggap baik dan positif atas permintaan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjaga kebersamaan di antara pengurus PBNU. Karena itu, Syuriah PBNU akan mengagendakan penyampaian penjelasan secara langsung kepada musyasyar PBNU mengenai latar belakang, tahapan, prosedur, dan substansi keputusan rapat pleno PBNU yang akan diselenggarakan dalam waktu segera. Tapi dia bersorban. Demikian penjelasan dalam kurung tabayun yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak. Ini harus kita sadari. Dan NU itu pada zaman Soeharto seperti apa? Ini mohon maaf, ini sejarah nggak bisa dibantah. Yang dipersekusi dan yang betul-betul digencet itu orang NU. Padahal orang NU tidak punya sejarah melawan terhadap negara ini. Tidak pernah menyuarakan kebencian kepada orang yang berbeda. Itu NU. Ini ditulis tuntas oleh Phil Caruso dari Tillman University. Bukan kata saya. Makanya NU itu menjadi penting di negara ini. Kalau NU tumbang, semuanya selesai, Pak.
Mosak Pancasilanya juga habis semua, terbakar semua kalau NU sampai tumbang. Karena hanya NU yang bisa menjadi perekat di sini dan yang menjadi tonggak pasak utama dari Pancasila. Itu di daerah-daerah minoritas seperti di Sulawesi Utara, di NTT, di Papua, hanya NU mereka ini yang welcome. Mereka diterima kalau NU. Kalau bukan NU, oh jangan dulu. Saya mengalami itu karena saya keliling kemana-mana. NU itu adalah garansi untuk pemersatu umat seluruh manusia yang berbeda-beda. Nah, mereka paham ini. Orang-orang pengusung ideologi transnasional ini paham bahwa NU ini menjadi penting. Makanya kita digerogoti satu persatu, dipecah belah satu sama lain. Dan kita nggak pernah dibiarkan hidup tenang-tenang gitu. Sampai presiden kita, Gus Dur misalnya, ini kan entitas mewakili representasi NU, menjadi presiden. Ketika dia diturunkan secara inkonstitusional, ada nggak orang NU yang memberontak ke negara ini? Nggak ada. Apakah datang seperti 212 mengepung Monaslimin menjadi Monaslimin? Apakah kita kemudian membanjiri Monas untuk memprotes penurunan Gus Dur? Nggak ada. Gus Dur mengatakan bangsa ini harus lebih disayangi daripada saya dan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Itu loh NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Ashab al-fadilah, hadrat mustasyarin, hadrat al-syuriyah, ayul ikhwah, sadati wa sayyidati, ashabi al-jumalai. Pertama, atas nama Mustasyar PBNU menyampaikan ribuan terima kasih, jazakumullah khair jaza, atas kehadiran para ruasa wilayah cabang dan ketua tanfidiyah ruasa wilayah dan cabang, begitu pula PCI luar negeri. Tidak lain, semuanya kedatangan kita ke sini li'alai kalimatin nahdlatul ulama. Tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan apapun, kecuali illa li'ajli alai kalimati ahlus sunnah wal jamaah, kalimati nahdlatul ulama. Oleh karena itu, yang keluar dari bapak-bapak semuanya melalui musyawarah, dan tadi kita juga berdiskusi agak lama 2 jam lebih, semuanya kita yakin sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq. Maka harus kita tidak lanjuti demi membela kalimatul haq. Sungguh sangat ironis, sungguh sangat malu yang konon katanya kita yang bisa menjadi penengah, moderat, tawassut, apalagi tawazun, yang tidak, yang bisa menjadi penengah ketika ada konflik dimanapun berada. Kita sendiri yang konflik. padahal semua ngajarnya hikam, ihya, minhajul abidin, tapi kita yang konflik. Oleh karena itu, mari kita semua bukan siapa-siapa, kita semuanya. Pertama, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah dirimu semuanya, kalian, sebelum kalian diaudit. Lagi auditnya Allah. Aduh, masya Allah. Mas'uliyah, tanggung jawab amam Allah sangat berat sekali. Mari kita mengintrospeksi, membaca diri kita sendiri. Kita ini sedang apa, berada di mana, maunya apa sih? Kita ini sedang apa? Lagi apa kita ini? Dan apa yang bisa kita lakukan? Mau kemana kita ini? Monggo, silakan dijawab sendiri-sendiri. Yang kedua, kalau sudah muhasabah, naik mu'atabatun nafas, blaming self. Mari semuanya mengatakan yang salah saya, bukan siapa-siapa. Apa Wahabi yang salah? Apa HTI yang salah? Saya yang salah. Semuanya. Termasuk Mustasyar juga. Termasuk Mustasyar, Roy Sudah, semuanya lah. Kami yang salah. Kenapa sampai parah ini perselisihan yang ada di PBNU, dan ini sudah menjadi tertawaan, istihza semua orang, baik yang non NU maupun non Muslim, semuanya sudah menertawakan kita semuanya. Kalau kita lihat di medsos atau di podcast, coba Eros Jarot ngomong apa? Coba Eros Jarot, NU itu yang paling gak kuat kalau lihat uang. Eros Jarot itu. Ada lagi sama
barusan sahabat Salahuddin. Wah, siapa lagi? Walhasil beberapa podcast yang sangat-sangat meremehkan, merendahkan Nahdlatul Ulama. Kalau bukan kita menyelamatkan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjaga adumatil jam'iyah wa kibriyaiha, siapa lagi? Kita taati para ulama, kita taati ADRT, dan mari kita hormati pertemuan mustasyar ini. Bukan saya loh ya, bukan. Lastu, kalau saya bukan syekh belum, lastu mayati budabiba. Masih muda lah. Katakan Mbak Anwar yang sudah sepuh, kalau saya masih muda lah. Pertemuan pelosok, semua tahu siapa kiainya, seperti apa pelosok itu. Pertemuan Tebu Ireng, apalagi manba Maulid Nahdlatul Maulid Jam'iyah di rumahnya Mbah Hashim, tempatnya pertemuan di dalamnya Mbah Hashim. Dan sekarang pertemuan di Boyo yang semua tahu santrinya lebih dari 40.000. Mari kita hormati pertemuan ini. Kalau kita menghormati, HTI sudah menghormati, Wahabis sudah menghormati, kita menghormati pertemuan ini yang menjaga marwah di Boyo, pelosok Tebu Ireng. Apa? Ini belum kalau misalkan naudzubillah, kalau penguasa pemerintah ikut campur, yang menunjuk ini ketuanya, ini ketua umum, ini Rais Am. Kalau dari istana menunjuk gimana yuk? Seperti partai politik itu. Ya Allah, ini bukan barang apa ya? Remeh, bukan. Sampai sekarang istana tidak ikut campur sampai hari ini. Tapi sampai kapan kita biarkan seperti ini? Mari kita cepat selesaikan islah pertemuan. Kalau tidak, maka muktamar diserahkan kepada pengurus cabang dan pengurus wilayah. Setuju? Terima kasih. Mohon maaf, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat akan ada orang yang numpang makan di NU tapi dia bersorban. Saya sudah sering kali mengatakan itu. Jadi dari sini kemudian kesimpulan saya adalah bahwa kostum-kostum dan simbol-simbol yang selama ini saya dapatkan di NU, kemudian saya menjadi berpikir dua kali, bahwa moral ternyata tidak identik dengan simbol-simbol itu, tidak identik dengan atribusi-atribusi yang kadang disematkan sebagai gus atau kiai. Saya mohon maaf, ini adalah curhatan saya, betapa saya terpukul dengan konflik ini, betapa saya terpukul dengan bagaimana cara berpikir dan pola hidup para pengurus itu yang dengan sengaja atau tidak sengaja mereka telah mengkhianati para muassis NU. Cita-cita para muassis yang sebenarnya dijadikan Jam'iyah ini sebagai alat konsolidasi untuk membangun kecintaan terhadap sesama umat manusia dan kepada negaranya, kemudian mulai luntur perlahan dan hanya cinta kepada materi saja. Ada uang puluhan miliar yang kemudian bergulir dalam konflik ini. Ada keterlibatan kekuatan-kekuatan politik, ada keterlibatan penegak hukum dan sebagainya. Supaya apa? Supaya trajektori NU itu bisa disetir dengan sesuai keinginannya. Ini semua kemudian mengarah kepada bagaimana politik Indonesia ke depan. NU sebagai organisasi berasaskan keagamaan dengan anggota terbesar di seluruh dunia memang selalu menjadi seksi. Dari tahun ke tahun selama puluhan tahun selalu menjadi seksi. Berbagai konflik diciptakan, meskipun seorang Nahdien sejati tidak pernah mau berkonflik. Tapi hari ini yang terjadi di PBNU, konflik itu kemudian berubah kepada kepentingan politik maupun kepentingan materi saja. Ini yang membuat kita miris. NU harus independen dan tidak boleh lagi disetir oleh kepentingan-kepentingan personal. Soal tambang itu diberikan oleh presidennya siapapun di dalam negara ini. Jadi kalaupun hari ini tambang itu masih ingin dikelola, serahkan kepada presiden.